Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini saya Rani akan mereview buku yang telah saya baca yang dikarang oleh Agnes Jessica yang berjudul Bidadari Bersayap Biru. Ini adalah buku digital yang saya baca yang menurut saya bahasanya mudah untuk dipahami dan halamannya tidak terlalu banyak, sekitar 200-an. Kemudian untuk isi dari buku Bidadari Bersayap Biru ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang berusia 17 tahun yang bernama Maya. Namun di awal cerita Maya sudah ditimpa sebuah kemalangan atau musibah karena dia kehilangan kedua orang tuanya akibat dari bencana alam tanah longsor. Singkat cerita, setelah kehilangan tersebut, Maya ini diadopsi oleh Bapak Setiawan, di mana Bapak Setiawan ini adalah teman dari bapaknya Maya. Dan di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Setiawan ini, Maya menjalani kehidupan yang tidak mudah. Daripada menjadi anak angkat, dia lebih dianggap seperti pembantu oleh istrinya Bapak Setiawan yang bernama Rini dan anaknya yang bernama Vina. Satu-satunya orang yang baik kepada Maya di rumah itu hanyalah Bapak Setiawan ini. Setelah berada di rumah tangga tersebut, Maya pun putus sekolah karena ekonomi dari Bapak Setiawan ini pun juga sebenarnya tidak baik-baik saja. Namun karena Bapak Setiawan dan bapaknya Maya berteman baik, makanya Maya diangkatlah ke keluarga tersebut. Kehidupan pun berjalan, kemalangan pun menimpa keluarga Bapak Setiawan lagi, di mana Bapak Setiawan ini pun di PHK, yang mana tadinya ekonominya lagi tidak baik-baik saja, kemudian di PHK, makanya ekonominya makin merosot, makin menurun. Oleh karena itu yang tadinya Maya yang tinggal di rumah tersebut memiliki kamar sendiri, akhirnya dia harus berbagi kamar dengan Vina, karena kamar yang ditempati oleh Maya itu disewakan oleh si Rini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian kehidupan terus berjalan, Maya di rumah tersebut yang dijadikan layaknya seperti seorang pembantu, bertambah juga kemalangannya karena seiring waktu si Ibu Rini ini juga seringkali melontarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan kepada Maya, sehingga Maya mengalami sedikit tekanan, dan pada suatu hari Maya pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut untuk berjalan-jalan untuk menghilangkan kepenatannya. Itu pun tidak jauh karena dia memang selalu dipantau oleh si Rini. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk pergi ke rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya. Di dalam rumah kosong itu sebenarnya si Maya ingin menghilangkan kepenatannya, namun di sana ia menemukan sebuah bros berbentuk kupu-kupu yang berwarna biru. Dan juga di sebelahnya ada buku yang dikarang oleh Anggun Karina. Di sana si Maya membaca buku tersebut, di mana di dalam buku tersebut ternyata memiliki tokoh yang namanya mirip percis seperti namanya, yaitu Maya. Di dalam buku tersebut yang Maya baca, yang di dalam tokohnya juga ada namanya sendiri, itu menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Maya dan seorang laki-laki yang bernama Arya. Di mana di dalam cerita tersebut ada 5 kehidupan atau 5 reinkarnasi, di mana Maya dan Arya ini tidak pernah bersatu di 5 kehidupan tersebut. Diceritakan di kehidupan pertama itu, Maya dan Arya itu dikisahkan sebagai majikan dan hewan peliharaan, di mana Maya ini sebagai anjingnya dan Arya ini sebagai majikannya. Selayaknya seperti majikan dan hewan peliharaan, mereka saling menyayangi, tapi pada akhirnya Maya pun harus kehilangan nyawa karena dipukuli oleh temannya si Arya. Di kehidupan kedua bereinkarnasi sebagai Limaya dan Arya sebagai Eryao, itu berlatar tempat di Cina, di mana Limaya ini berasal dari keluarga yang terhormat, kemudian si Eryao ini berasal dari keluarga tukang kebun. Mereka menjalin asmara karena kesenjangan ekonomi tadi, mereka akhirnya berpisah karena tentunya keluarga Limaya tidak ingin anaknya berpasangan dengan seorang anak tukang kebun. Kemudian bereinkarnasi lagi di kehidupan ketiga. Ini ceritanya di India. Maya itu sudah menikah
dengan laki-laki bernama Ider, dan di sini Arya itu berposisi sebagai temannya si Maya yang diam-diam menyimpan perasaan tapi tidak pernah diungkapkan. Akhirnya sampai si Maya menikah dengan Ider, di mana Ider ini adalah orang laki-laki suami yang temperamental, selalu melakukan KDRT, sehingga di kehidupan ketiga ini Maya pun akhirnya depresi, kemudian masuk rumah sakit jiwa dan akhirnya pun meninggal. Kemudian di kehidupan keempat, Maya dan Arya ternyata menjadi sepasang suami istri, akhirnya bersatu. Namun tidak memiliki akhir yang bahagia karena mereka terlibat kecelakaan mobil, karena di dalam mobil tersebut mereka terlibat sebuah pertengkaran yang cukup besar. Kemudian di kehidupan kelima, mereka bereinkarnasi lagi menjadi sepasang suami istri lagi, tetapi di kehidupan kelima ini mereka harus berpisah lagi karena Arya berselingkuh. Ada orang pihak ketiga di sana. Jadi sampai ke kehidupan kelima, walaupun mereka bersatu tidak pernah memiliki akhir yang bahagia. Tibalah Maya membaca di kehidupan keenam. Tapi di kehidupan keenam ini Anggun Karina sebagai pengarang tidak melanjutkan ceritanya. Jadi seakan-akan Anggun Karina menyiratkan bahwasanya yang membaca itulah yang akan melanjutkan ke kehidupan keenam ini. Di sanalah Maya bertanya-tanya apakah dia memang reinkarnasi dari cerita tersebut ataukah hanya kebetulan. Nah, kemudian baliklah lagi ke kehidupan aslinya Maya. Maya pun keesokan harinya ke rumah kosong tersebut lagi karena dia sudah merasa nyaman di rumah tersebut. Walaupun tidak ada orang, tapi di sana dia merasa aman, nyaman karena tidak ada si Rini dan Vina tadi. Kemudian pada hari itu ternyata saat Maya masuk ke rumah tersebut, bertemulah dia dengan seorang laki-laki yang bernama Niko, yang mana Niko ini ternyata adalah pemilik dari rumah tersebut. Ternyata sebenarnya Niko ini sudah lama tinggal di daerah tersebut, tapi karena ada masalah keluarga, ayahnya masuk penjara, makanya dia pindah dari lingkungan tersebut. Dan akhirnya suatu ketika dia kembali lagi ke sana dan bertemu lagi dengan si Maya. Di sana mereka terlibat percakapan kecil yang tanpa mereka sadari mereka itu menghabiskan waktu yang lama untuk mengobrol, dan di sana pun meninggalkan kesan yang baik untuk Maya. Di sana dia selalu teringat oleh Niko, dan Niko pun juga demikian karena Niko mendengar kisah Maya yang cukup menyedihkan, dan setelah sering bertemu, Niko pun menawarkan untuk Maya menjadi bagian dari keluarganya, untuk menjadi anak angkat dari ibunya daripada dia tinggal bersama si Rini tadi. Kemudian kehidupan berjalan, singkat cerita akhirnya tibalah di mana si Niko ini ingin menjemput Maya untuk tinggal bersama dirinya. Keputusan tersebut telah diungkapkan Maya kepada keluarga Setiawan, di mana yang legowo tentunya hanya Bapak Setiawan. Rini sangat tidak menyetujui hal tersebut karena dikatakan tadi karena Niko memang adalah warga asli di sana dan Rini tahu latar belakangnya si Niko. Rini tidak mau Niko dekat dengan Maya, tapi dia ingin Niko itu dekat dengan anaknya si Vina. Dia tidak ingin anaknya tersaingi. Oleh karena itu sebelum Niko menjemput si Maya, Rini pun merencanakan sebuah kejahatan, yaitu mengurung si Maya di dalam gudang rumahnya, kemudian ingin membakar rumahnya agar mendapatkan asuransi, ingin menghilangkan Maya, kemudian ingin mendapatkan uang asuransi juga dari rumah yang dia bakar. Tetapi untungnya si Arya datang di waktu yang tepat. Maksudnya Niko datang di waktu yang tepat. Dia menyelamatkan Maya. Maya pun akhirnya keluar dari gudang tersebut. Iya, kemudian Rini pun ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah merencanakan kejahatan. Dan Vina yang ingin melanjutkan hal tersebut juga tidak bisa. Ternyata Vina mengalami sakit, yaitu sakit bulimia, karena selama ini ternyata si Vina ini kecanduan narkoba tanpa Rini ketahui. Akhirnya tinggallah Setiawan yang merelakan si Maya hidup bersama dengan keluarga Niko. Dan di sanalah si Maya mendapatkan secerca harapan, di mana Maya yang tadinya putus sekolah, dia bisa bersekolah lagi. Dan akhirnya pada akhir cerita, Arya pun mengatakan sebuah hal. Dia berkata kepada si Maya, karena Maya ini terus berpikir
bahwa kehidupannya apakah akan berakhir tragis seperti ke kehidupan 1 sampai ke kehidupan 5 yang dialami Maya sama Arya. Dan di sana Niko menenangkan dengan kalimat, aku juga membaca buku tersebut. Kisah kita tidak akan berakhir seperti demikian. Kita akan bersama-sama sampai akhir hayat. Nah, di sanalah si Vina sudah bisa merasakan bahwasannya masa depannya akan lebih baik. Nah, itulah penutup cerita dari kisah Bidadari Bersayap Biru ini. Dan tentunya di kehidupan ke-6 ini, kalaupun Maya memang menjadi reinkarnasi dari Maya yang ada di bukunya Anggun Karina, pastinya di kehidupan ke-6 ini Maya dan Niko hidup bahagia sebagai sepasang suami istri, sebagai sepasang kekasih yang tidak terpisahkan. Baiklah, itulah sinopsis ringkasan dari buku Bidadari Bersayap Biru ini. Siap. Betul. 1, 2, 3.